62 tahun lalu, tepatnya tanggal 7 Januari 1962, tokoh proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno lolos dari upaya pembunuhan. Peristiwa itu terjadi di Jalan Cendrawasih yang kini telah berganti nama menjadi Jalan Opuk Denri Saju, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada minggu malam itu, Bung Karno yang sedang dalam iring-iringan mobil menuju gelanggang olahraga Gor Matuangi dilempari granat. Bung Karno beruntung, sebab ledakan granat meleset dari mobil yang dia tumpangi. Tapi tidak demikian dengan puluhan orang di tepi jalan yang dikabarkan terluka akibat kejadian tersebut. Peristiwa pelemparan granat diceritakan mantan pengawal Bung Karno, Bambang Wijanarko, dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno 1988. Bambang menulis bahwa saat kejadian, waktu menunjukkan pukul 18:55 WITA, di mana jalan pada waktu itu sudah mulai gelap. Bambang mengisahkan, pada malam kejadian Bung Karno sedang dalam perjalanan dari rumah jabatan gubernur untuk berpidato di depan ribuan massa di Gor Matuangi yang lokasinya berada sekitar ratusan meter dari ledakan di Jalan Cendrawasih. Bung Karno menumpang mobil didampingi Gubernur Sulsel Andi Ahmad Ripei Manggabarani. Urutan iring-iringan terdiri dari sepeda motor sebagai Four Riders, sebuah jeep dewan kawal pribadi, mobil Indonesia 1, sebuah jeep lagi diisi DKP, serta ditutup oleh iring-iringan sepeda motor. Di dalam mobil, Bung Karno duduk di kursi kanan belakang dan Gubernur yang berada di sebelah kirinya. Pengemudi di depan kanan, sedangkan Bambang di sebelah kirinya. Jarak dari Gubernuran ke Gor Matuangi tidaklah jauh, namun rombongan mengambil jalur memutar. Dari Gubernuran, mobil menembus sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, lalu belok menuju ke gedung RRI di tepi pantai, lalu melintasi Jalan Cendrawasih menuju Gor Matuangi. Saat terjadi ledakan, Bambang Wijanarko seketika meminta Bung Karno untuk merebahkan badan. Semua kendaraan di depan berhenti. Dengan membungkukkan badan dan memegang pistol kecil, Bambang membuka pintu dan keluar dari mobil. Semua anggota Dewan Kawal pribadi sudah meloncat dari kendaraan dan siap siaga melindungi Presiden. Tapi tak ada serangan susulan, suasana pun kembali hening. Bambang memerintahkan rombongan konvoi untuk jalan terus menuju tempat tujuan. Sesampainya di Gor Matuangi, Bung Karno melanjutkan acara yang sudah dijadwalkan, di mana sang proklamator disambut oleh masyarakat yang sudah menunggu kedatangannya. Dalam bukunya tersebut, Bambang menceritakan bahwa tak satu pun masyarakat mengetahui tentang rencana pembunuhan Soekarno, sehingga pidato Bung Karno di Gor Matuangi berjalan lancar sebagaimana mestinya. Usai acara di Gor Matuangi berlangsung aman, operasi tahap selanjutnya segera dilaksanakan, yakni memastikan Bung Karno pulang dengan selamat. Saat pembawa acara mengumumkan sang presiden akan meninggalkan ruangan, pada saat itu semua hadirin diminta tetap berada di tempat dan tidak bergerak sebelum konvoi kendaraan rombongan berangkat. Konvoi resmi disiapkan menurut kebiasaan, lengkap dengan Four Riders dan jeep pengawal. Bedanya, dalam mobil Indonesia 1 duduk Wali Kota Makassar Muhammad Dempa Tompo. Beliau yang berbadan gagah lengkap dengan peci hitam menyemat sebagai Bung Karno, didampingi dua pejabat lain yang menyamar sebagai gubernur dan ajudan. Dengan suara sirene mengaung, konvoi resmi berangkat melalui rute yang direncanakan, yakni kembali melalui Jalan Cendrawasih menuju ke Gubernuran. Kali ini Bung Karno, Gubernur dan Bambang naik di mobil biasa yang berjalan di belakang jeep kawal pribadi. Rencana itu betul-betul gagal karena memang termasuk rencana yang tidak istilahnya dalam ini memang belum ajalnya, termasuk Presiden Soekarno itu berharismati. Di dalam perjalanannya waktu itu ceritanya, di dalam sejarahnya, dia berkunjung ke Makassar mau memberikan sambutan pada 7 Januari di lapangan bola Stadion Matuangi, Makassar pada malam jam 20 malam. Pas saat perjalanannya itu, dia sekonvoi ada ledakan di Jalan Cendrawasih. Pas konvoi itu di belakangnya tidak mengena granat itu, ada granat sehingga melempar ke arah rencana pembunuhan itu ke mobil
Presiden Soekarno rupanya meleset, tidak mengena, sehingga ada berapa korban, ada yang pas saat itu 5 yang tewas, 14 yang luka-luka, tapi banyak yang meninggal di rumah sakit.